Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa rasulillah. Aina tadi ana berada bersama Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jumpa lagi kita dalam pembahasan kali ini tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi dilihat dari segi kejelasan maknanya. Ditinjau dari segi kejelasan maknanya, maka isim terbagi dua. Ada yang disebut dengan isim ma'rifah, ada yang disebut isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang tidak tertentu. Contohnya kitabun, sebuah kitab. Tidak jelas kitab yang mana. Yang penting dia sebuah buku. Tolibun, seorang pelajar. Nggak jelas lagi pelajar yang mana. Kolamun, sebuah pulpen. Nggak jelas lagi pulpen yang mana. Mahadun, sebuah pondok pesantren. Nggak jelas lagi pondok yang mana. Ciri daripada isim nakirah ini dia biasanya bertanwin ataupun dia bisa menerima alif lam. Dia bisa menerima alif lam. Misalnya dari kata kitabun bisa dirubah menjadi al-kitabu. Talibun jadi at-talibu. Qalamun jadi al-qalamu. Ma'hadun jadi al-ma'hadu. Dan kata-kata yang lain. Ini disebut isim nakirah karena maknanya tidak menunjukkan makna tertentu. Yang kedua adalah yang disebut dengan isim ma'rifah. Ma'rifah isim yang menunjukkan makna tertentu. Sudah tertentu maknanya. Ini yang disebut dengan isim ma'rifah. Jelas sudah. Contohnya, isim ma'rifah terbagi kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama adalah isim biasa seperti contohnya yang mengandung alif lam. Seperti al-kitabu. Kalau kitabun tadi cuma sebuah buku saja, maka kalau al-kitabu ini jadi buku itu. Buku itu. Jadi sudah tertentu dia. Kalau istilah bahasa Inggris itu kalau kitab nih a book. Kalau Alkitab nih the book. Kemudian contoh yang lain al-qalamu. Tadinya qalamun jadi al-qalamu. Pulpen itu. Kemudian yang kedua adalah isim alam. Nama orang ataupun nama daerah. Ini disebut termasuk bagian isim ma'rifah yang tertentu sudah. Muhammad, Hindun, dan lain-lain. Ini sudah tertentu. Setiap nama orang atau nama daerah ini menunjukkan makna tertentu. Kemudian isim isyarah, kata tunjuk. Hadza, hadhihi, zalika, tilka, hadzani, hatani, zanika, tanika, haulai, ulaika. Nah, itu sudah tertentu sudah, kata tunjuk. Baik untuk mufrad, muzakkar maupun muannas, musanna muzakkar maupun muannas, demikian juga jamak. Baik untuk yang jauh maupun untuk yang dekat. Kemudian isim domir, kata ganti. Ini juga tertentu. Huwa, dia, tertentu. Dia, bukan kamu, bukan saya. Dan lain-lain. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, itu semua, baik dia berupa domir munfasil maupun domir muttasil, itu semua adalah isim ma'rifah. Termasuk isim yang ma'rifah. Kemudian yang berikutnya adalah isim mausul, kata penghubung. Allati untuk tunggal, allati untuk laki-laki, muzakkar, allati untuk tunggal perempuan, alladzani untuk musanna muzakkar, al-latani untuk musanna muannas,
kemudian alladzina untuk muzakkar jamak, kemudian allati atau allai ini adalah untuk jamak muannas. Itu disebut isim mausul. Isim mausul ini biasanya umumnya terletak di tengah-tengah kalimat sebagai penghubung. Ada kalimat berikutnya nanti sebagai kalimat penjelas dari kalimat yang sebelumnya atau dari kata yang sebelumnya. Kemudian keenam, ini al-mudhof ila ma'rifah. Isim yang disandarkan, mudhof yang disandarkan kepada isim ma'rifat. Kepada isim ma'rifat yang ada tadi, yang di atasnya yang ada alif lamnya, isim alam, isim isyarah, domir, isim mausul. Contohnya kitabut thalibi, buku siswa itu, buku siswa itu. Jadi karena at-thalibi ini ma'rifah, ada alif lamnya, maka kitabu ini menjadi ma'rifah juga dia, buku siswa itu. Jadi tertentu sudah, bukan buku orang lain, buku siswa itu. Tapi kalau di sini kata yang kedua ini yang disebut dengan mudhof ilaih ini, apabila ini tidak tertentu, ini nakirah, misalnya kitabu thalibin, buku seorang siswa. Nah, jadi karena thalibnya ini tidak ma'rifah, tidak tertentu, maka kitabnya juga menjadi tidak tertentu, buku seorang siswa. Nah, seorang siswanya gak jelas, akhirnya bukunya pun jadi gak jelas juga. Buku yang mana, buku siapa, gak jelas. Nah, jadi tidak tertentu juga dia. Ya, ini tadi adalah contoh isim nakiro dan ma'rifat. Terbaginya isim kepada dua dari sisi tertentu atau tidaknya maknanya, jelas atau tidaknya maknanya. Terbagi dua, isim nakiro ada isim yang belum jelas atau tidak tertentu, ma'rifat ada isim yang tertentu. Nah, ada lagi satu, ini isim munada, isim yang terletak sesudah huruf memanggil, kata panggil. Contohnya ya fulan, wahai fulan. Fulan ini asalnya nakirah, ya fulan. Tapi karena ini ditujukan kepada seseorang yang dekat pada saat itu, meskipun orang yang memanggil ini tidak tahu namanya, tapi yang dimaksudkannya itu orangnya jelas, maka dia menjadi tertentu juga. Ya fulan, maka menjadi tertentu juga. Nah, jadi termasuk kata yang terletak sudah huruf nida, juga termasuk isim yang ma'rifah. Kiranya demikian dulu tentang isim nakirah isim ma'rifat. Semoga bermanfaat. Dan fungsinya isim ini nakirah ma'rifat ini nanti hubungannya dengan masalah i'rab. Nah, misalnya naat man'ut, nah ini harus sama-sama ma'rifat, harus sama-sama nakirah. Nah, ini hubungannya nanti sana, ada hubungannya dengan masalah i'rab nanti. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan kepahaman, semoga Allah tambah pemahaman kita, ilmu kita, dan bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Mari kita tuh membaca doa para majelis. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.